Saya terakhir 2017 ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas satu tema guys yang sangat-sangat menarik. Dan orang ini baru pertama kali saya bahas, yaitu Ko Stephen Indra Wibowo. Kalau kita dengar namanya pasti kita udah tahu ya. Udah tahu bukan karena dia adalah orang besar di kalangan orang Kristen, tetapi karena dia adalah orang besar di kalangan mualaf. Jadi kita akan bahas dia mengenai satu tema di mana katanya beliau ditawarin untuk balik lagi kembali ke Kristen atau Katolik lah, whatever lah. Yang jelas ditawarin dengan iming-iming 20M, bahkan 100M atau 5 triliun. 25 triliun. Apakah benar demikian? Mari kita dengar saja videonya. Makanya saya masuk Islam nggak ada alasan duniawi, serius. Saya terakhir 2017 ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Bagaimana kita sudah dengarkan, di mana ada orang datang kepadanya menawari 20M asalkan Bung kembali. Ini bukan saya ngomong, tapi Pak Stephen Indra Wibowo sendiri yang mengatakan bahwa dirinya ditawari 20M. Nah, narasi yang beliau buat, ataupun kalau saya sih yakin ini karangan ya, narasi ini membuat seolah-olah Pak Stephen ini adalah orang penting di kalangan Kristen. Karena kalau nggak penting ya ngapain orang sampai datang kasih 100M untuk Pak Stephen, bener nggak? Seolah-olah dia penting. Padahal nih guys, cerita ini sungguh membuat saya heran. Siapa sih orang yang mau tawarin dia 100M untuk dia balik ke Kristen? Toh Pak Stephen juga bukanlah orang yang sangat-sangat penting di dalam kalangan Kristen. Jujur nih ya, saya nggak kenal beliau. Saya nggak tahu sama sekali. Pak Stephen Tong saya tahu, Pak Gilbert Tumoindong saya tahu, Pak Niko saya tahu, dan pendeta-pendeta besar lainnya saya tahu. Tetapi Pak Stephen saya nggak kenal. Makanya saya heran kok ada orang datang menawari 100M. Dan kalau kita pikir-pikir, apa sih sebenarnya sumbangsi yang diberikan oleh Pak Stephen ini untuk orang-orang Kristen ataupun untuk kekristenan lah? STT nggak punya, sekolah tinggi teologi nggak punya, seminari untuk pastor mungkin nggak ada juga. Terus buku teologi yang ia ciptakan nggak ada juga. Jabatan di dalam dunia kekristenan ataupun Katolik nggak ada juga. Jadi apa yang membuat Pak Stephen ini akhirnya berharga 100M untuk ia dapat kembali ke Kristen? Saya rasa nggak ada. Jelaslah bahwa narasi yang ia ciptakan, yang beliau ciptakan itu semata-mata untuk membuat dirinya bernilai lebih. Seakan-akan beliau itu berharga banget di Kristen. Nah begitu ya. Tetapi padahal enggak sama sekali. Dan saat ini saya mau klarifikasi bahwa cerita itu nggak mungkin ada. Kalaupun ada, siapa? Tolong sebutkan di mana. Dan tujuannya apa memberikan itu. Kalau tujuannya hanya untuk beliau kembali ke Kristen, saya rasa untuk apa uang sebesar itu? Bisa dipakai untuk bangun gereja berpuluh-puluh mungkin. Atau bisa dipakai untuk dana yatim piatu mungkin. Jelaslah bahwa kisah ini janggal guys. Karena yang kedua, narasi ini membuat seolah-olah metode Kristen untuk membawa orang atau membawa umat untuk pindah ke agama Kristen adalah dengan sogok, adalah dengan kasih uang, begitu ya. Kita akan dengar lagi videonya. Apalagi? Anjing aja, emang seru sih. Apalagi? Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Kurang banyak mas, kita bisa tambahin. Nah, semangat ya. Tambah berapa Bung? 30, 40. Saya kasih tuh bos. Orang mana tahu ya? Nah, ntar Rasara nih. Terserah. Saya telepon bos dulu. Telepon aja bosnya. Keluar rumah. Saya udah tinggalin ke dalam, dadar telur. Lapar hari itu. Bikin mie instan. Dia datang lagi nih. Bung, bos kasih paling tinggi ini. Berapa? Bos kasih 100 untuk Bung. 100M.
Padahal saya mintanya nggak usah gede-gede. Oh ya, saya minta 25 saja. Kenapa Bung kasih turun? Iya 25 triliun, siapin. Kita cari ya. Iya. Dalam hati saya apa? Saya cuma pengen lihat duit 25 triliun itu sebanyak apa sih? Niatnya gitu doang, asli. Niat di hati saya udah niatnya, udah benar-benar ya Allah, saya pengen lihat dong wujud 25 triliun itu kayak gimana. Habis itu saya usir. Isengnya, orang iseng kan, hati-hati nih, tukang iseng. Dia tiba-tiba keluar nyabutin rumput nih. Ya gitu Pak, ya, no reasons. Jadi saya juga nggak ada reason untuk kembali ke sana, ngapain? Kalau saya mau kembali ke sana nggak usah itu ada orang itu datang ke rumah saya, bapak saya aja langsung bantu, saya bisa kok. Jadi intinya bagaimana dia ini akan dikasih uang bahkan sampai 25 triliun, 100 M lah tawarannya mula-mula ya. Tapi cerita ini sangat-sangat janggal guys. Karena di dalam Kristen tidak ada metode sedikit pun dengan cara kita memberi uang kepada orang-orang itu masuk ke agama kita. Atau ke agama Kristen. Nggak ada guys. Karena metode ini sangatlah bertentangan dengan Alkitab. Mau buktinya? Kita akan lihat. Di dalam Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah guys, bagaimana di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebagai orang percaya atau pengikut Yesus tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Allah ataupun kepada Mamon. Kalau berbicara mengenai Allah kita udah tahu lah mengabdi kepada Tuhan. Tapi kalau Mamon, teman-teman tahu nggak Mamon? Mamon itu dalam bahasa Yunani-nya Mamona. O dunaste theo doulein ka Mamona. O dunaste yang artinya menundukkan kekuasaan kepada. Dunaste atau dunamos adalah kekuasaan. Jadi seorang itu tidak bisa dikuasai oleh Allah ataupun dikuasai oleh Mamon atau tunduk kepada Allah ataupun Mamona. Mamon adalah harta kekayaan. Bisa jadi uang, bisa jadi mungkin perkakas yang begitu berharga, emas dan lain sebagainya. Tetapi diidentifikasi sebagai Mamona atau Mamon dalam bahasa Aramaik. Kalau Tuhan Yesus saja menegur orang yang begitu menundukkan diri kepada harta, masa ini ada orang Kristen nawari Stephen Indrawibowo diberikan harta sebanyak apapun supaya dia ikut Yesus? Maksudnya mengerti ya? Ngerti kan? Kalau dikasih uang begitu banyak berarti Pak Stephen Indrawibowo akan tunduk kepada uang itu. Benar ya? Tunduk kepada uang yang jumlahnya fantastis 100 M yang walaupun gereja nggak punya uang sebanyak itulah. Ngarang-ngarang aja. Tapi yang artinya sampai uang segitu dipakai untuk menarik orang berarti bertentangan dengan ayat ini. Tuhan melarang seseorang menundukkan diri pada harta kekayaan. Kok ini diiming-imingi harta kekayaan supaya orang itu masuk ke dalam Kristen? Yang jelas cara-cara itu tidak ada sama sekali. Itu hanya ada di halusinasi saja guys. Oke, paham ya di sini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang penting lagi nih guys. Narasi penawaran 100 M ini membuat seakan-akan seseorang yang masuk Kristen akan diberi fasilitas semaunya. Dulu saya pernah bahas bagaimana ada seseorang yang katanya ketika dia mau melayani Tuhan dan masuk menjadi seorang pendeta akan diberikan bahkan dikasih 11 cewek bahkan lebih ya untuk ditiduri. Nah ini omong kosong semua guys. Itu tidak ada sama sekali dalam dunia Kristen. Maksud saya bahas ini apa? Supaya kalian semuanya, supaya warganet, netizen semua tidak salah paham dengan kekristenan. Bahwa di kekristenan itu tidak ada cara-cara memberikan uang 100 M untuk orang balik. Ataupun dengan cara-cara memberi fasilitas untuk orang balik. Nggak ada. Yang dikatakan oleh Pak Stephen tadi bagaimana? Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Ini berarti merujuk kepada fasilitas. Benarkah ketika orang mau balik ke Kristen diberi fasilitas? Enggak guys. Kita akan lihat dalam Matius 8 ayat 19-20 dikatakan, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Paham ya maksudnya ini? Bagaimana ada seseorang mau ikut Yesus? Guru, aku mau menjadi pengikutmu. Tetapi Yesus menjawab, loh saya aja nggak punya rumah. Walaupun serigala punya liang untuk tidur, tetapi anak manusia nggak punya rumah. Yesus nggak punya rumah. Apakah kau masih ikut aku? Paham nggak arti teks ini?
Konteksnya adalah bagaimana orang ini mau ikut Yesus untuk dapat fasilitas, guys. Karena Yesus punya mujizat dan lain sebagainya, makanya dia mau ikut Yesus supaya kalau dia ikut Yesus, dia akan memperoleh mujizat, mungkin fasilitas yang nyaman gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang seperti itu, apakah orang ini ikut? Enggak, guys. Karena memang yang dicari fasilitas dan Yesus tidak mau menjanjikan fasilitas untuknya. Kalau Tuhan Yesus tidak suka cara-cara untuk menarik jiwa hanya karena fasilitas nih, guys, masakan orang Kristen menawari Pak Stephen Indrawibowo supaya kembali ke Kristen dan diberikan rumah? Paham ya maksudnya? Itu jelas kontradiksi dan itu jelas tidak ada di dalam kekristenan. Itu hanya ada di dunia imajinasi. Yang keempat, dalam video itu bagaimana Pak Stephen Indrawibowo katanya kalau istrimu nggak mau ikut, ditinggalin istrimu, ya nanti kami akan sediakan wanita atau istri untukmu. Guys, ini betul-betul janggal. Kenapa? Di dalam kekristenan itu begitu terikat janji setia. Yang artinya kalau orang cerai, nggak mungkin difasilitasi ini. Kasih perempuan untukmu. Bos, itu bukan cara-cara Kristen. Nggak ada di dalam kekristenan. Saya kasih tahu, seorang pastor, kalau memang Stephen Indrawibowo, dia adalah seorang pastor, dan ditawari untuk balik kembali untuk jadi pastor, masakan dia mau dikasih istri? Kan nggak masuk akal. Harusnya dia selibat dong, nggak boleh ada istri. Yang kedua, kalaupun dia dipanggil lagi untuk jadi pendeta, guys, saya kasih tahu, di gereja itu tidak boleh seorang pendeta menikah 2 kali. Seorang pendeta kalau sudah gagal pernikahan, dia tidak akan dikasih pelayanan untuk menjadi gembala. Bagaimana dia mau gembalakan jemaatnya, sedangkan dia gembalakan keluarganya sendiri berantakan dan hancur? Paham ya maksudnya ya? Kalau Pak Stephen Indrawibowo ini diambil lagi untuk menjadi jemaat biasa, untuk apa keluarkan uang 100M? Saya harap ini kita paham ya logika berpikirnya. Yang artinya saya mau luruskan bahwa cara-cara yang tidak baik seperti itu tidak pernah dilakukan di kalangan kekristenan. Kalau ada uang 100M lebih baik dipakai untuk bangun gereja. Lebih baik dipakai untuk bangun panti asuhan. Atau lebih baik disumbangkan ke STT. Saya kasih satu rahasia. Yesus tuh gak butuh pengikut, guys. Kalau pengikut cuman gara-gara duit, cuman gara-gara fasilitas, cuman gara-gara perempuan. Tuhan Yesus gak butuh yang kayak gitu. Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa kok murid-muridnya mengundurkan diri? Karena Yesus tegur, kalian ikut saya hanya cari mujizat. Kalian ikut saya hanya cari fasilitas. Kalian ikut saya hanya cari makan doang. Makanya Yesus tegur mereka, dan karena perkataan Tuhan Yesus begitu keras, maka di Yohanes 6 ayat 66 mereka mengundurkan diri. Apakah Tuhan Yesus pusing? Enggak, Tuhan Yesus nggak pusing. Walaupun kalian pergi, ya itu terserah kalian. Artinya, bagaimana Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai pengikut Yesus yang bukan karena fasilitas, karena uang, ataupun karena mujizat, tapi karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Please deh, tidak ada yang menghalangi Pak Stephen Indrawibowo untuk pindah agama. Itu hak Anda dan dilindungi oleh undang-undang. Silahkan pergi dengan tenang. Kami juga tidak membutuhkan Anda untuk kembali ke Kristen kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan uang 25 triliun. Dwi Prasetyo di sini. God be with you.